Motor suntan Mohon perhatian, acara akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Penny Rahayu, MSI. Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Widi Hartanto, STMT. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Bapak Gunawan Wibisono dan Kepala Biro Isda Bapak Dadang Sumantri. Kami persilahkan. Mohon maaf, kami ulangi. Untuk pembacaan rumusan oleh Bapak Gunawan Wibisono dan Kepala Biro Isda Bapak Dadang Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat? Masih semangat ya. Baik, mohon izin Pak Dadang, Pak Widi. Saya akan membacakan hasil kerja keras kita sesiang sampai sore kemarin, yang kemudian kita teruskan di malam untuk kita coba rumuskan atau kita ambil sarinya. Nah, tapi pembacaan ini masih terbuka untuk misalkan ada perbaikan atau ada koreksi, redaksi, dan seterusnya. Tapi kami tidak menghilangkan esensi yang didapatkan dari hasil sidang setiap komisi. Ya, saya akan mulai ya. Mencermati dari apa yang kemarin kita lakukan, persidangan di 5 komisi, komisi tentang pengurangan sampah, pengelolaan sampah, kemudian teknologi, pemberdayaan, hingga berbicara tentang kebijakan dan regulasi, kami mencoba melihat semangat bahwa proses yang kemarin kita lakukan bersama, ternyata kita dapati citra sampah itu masih selalu negatif. Akhirnya kita berharap melalui Kongres Sampah kedua ini, kita berupaya untuk bareng-bareng merubah citra sampah tidak lagi berkonotasi negatif. Ya, makanya kemudian kita sebut dengan yang pertama adalah kita kategorikan dengan bagaimana perubahan citra sampah. Yang pertama, perubahan citra sampah. A, meletakkan sampah pada tempatnya dan mengolah sampah merupakan kegiatan mulia. Yang B, sampah merupakan bahan baku produksi untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai karya seni dan ekonomi. Yang C, peran media sangat dibutuhkan sebagai sarana mewartakan aksi-aksi kelola sampah. D, perubahan pola pikir atau mindset masyarakat dari membuang menjadi menaruh sampah. Pada prinsipnya semua orang adalah pemulung, semua orang adalah petugas sampah. Sampah menjadi tanggung jawab personal dan individual. Kira-kira seperti itu, sehingga beban TPA tidak semakin berat. Syukur-syukur ke depan kita tidak harus punya TPA.
akademisi berkomitmen membentuk sekolah sampah berbasis jejaring untuk membangun pengetahuan baru. Prof. Ratman, terima kasih atas komitmennya, dan teman-teman akademisi yang lainnya saya rasa sama-sama berkomitmen dalam rangka membangun sekolah sampah berbasis jejaring. Artinya teman-teman akademisi tidak merasa dia yang paling pintar, tetapi berangkat dari pengalaman lapangan para pegiat-pegiat sampah. Terobosan para akademisi diperlukan dalam menyusun persepsi dan literasi kepada publik. G. Best practices atau praktek baik pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat perlu didokumentasikan dan dibuat dalam bentuk e-learning agar dapat diakses masyarakat luas. Para pegiat medsos, kami berharap nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman pegiat sampah untuk bisa mewartakan pengalaman-pengalaman praktek baik yang dilakukan selama ini. Pak Dadang dan Pak Widi, monggo kalau mau lenggah nggak apa-apa. Masih kuat, Pak? Enggak apa-apa, lenggah dulu nggak apa-apa daripada sambil latihan. Ya, sambil latihan ya. Kampanye edukasi pengelolaan sampah harus melibatkan tokoh agama, public figure, dan disebarluaskan dalam platform sosial media. Tokoh agama kita harapkan perlu menyampaikan pesan-pesan pengelolaan sampah melalui khutbah keagamaannya, agama apapun. Untuk perubahan citra ada A sampai H. Kira-kira ada tambahan, ada perbaikan atau tidak? Sepakat? Sepakat, kita bungkus. Atur nuwun teman-teman. Yang kedua adalah kita kategorikan perubahan perilaku terhadap sampah. Tadi perubahan citra, cara melihat sampah, sekarang perubahan perilakunya. A. Pendidikan pengelolaan sampah yang baik di dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ibaratnya kita mulai sejak indil-indil, PAUD sampai perguruan tinggi, sampai ondol-ondol. Ngaten Bu Lili ya. Bu Lili ini kebetulan juga seorang guru Aisyah SMP, Bu ya. Ya, guru. Ada dari Muslimat juga di sini, juga penggerak di masyarakat. Kita berharap perannya ibu-ibu dari Muslimat, dari Aisyah, dari manapun lah. B. Merubah perbuatan buang sampah menjadi perilaku yang gemar melakukan kegiatan telung-eng. Gitu? Telung-eng. Melalui edukasi, kampanye secara masif di lingkungan masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha. C. Menggerakkan sekolah mandiri kelola sampah yang dapat dilakukan melalui pemilihan duta pramuka, ini sebagai satu contoh, duta pramuka sampah. Karena kalau di pramuka kita punya Saka Kalpataru ya, sebagai motornya, dan desa mandiri kelola sampah. D. Pengembangan objek-objek wisata yang bebas sampah. Kita ngedep destinasi wisata yang namanya Candi Kembar atau Candi Blausa. Kita berharap model apa yang sudah dipraktekkan di sini bisa menjadi oleh-oleh kita di tempat kita masing-masing. Kalau ada potensial destinasi wisata, yuk kita wujudkan destinasi wisata yang bebas sampah. E. Kelembagaan komunitas pengelola sampah seperti Pusat Daur Ulang, Bank Sampah, TPS 3R didukung oleh kebijakan yang bisa menjaga keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Hilir itu ya, karena kemarin sudah ada yang mempraktekkan seperti Pak Sriono. Pak Sriono itu ngambilin sampah, dia sebagai off-taker. Selain itu produknya Pak Sriono juga harus ada off-takernya, kira-kira seperti itu. F. Menunjuk tokoh lokal sebagai penggerak lingkungan atau kader lingkungan pengelola sampah mulai dari tataran RT, RW, dusun, hingga desa. G. Pemerintah daerah perlu merangkul kader-kader lingkungan dan memberikan pengakuan, bisa dalam bentuk SK, yang dapat menjadi pegangan bagi kader untuk melakukan kampanye ke masyarakat. A sampai G untuk urusan perubahan perilaku. Ada yang keberatan atas rumusan A sampai G? Nambah silakan Pak. Ada mic-nya enggak? Ada yang mau ngacung tadi? Jempol. Oh, ngasih jempol apa ngacung? Oh, ngasih jempol. Ya. Oke, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. Bungkus. Terima kasih. Sekarang yang ketiga adalah kita bicara tentang sistem pengelolaan sampah.
A. Seluruh keluarga dapat mengolah sampah dengan baik sehingga bisa mewujudkan zero waste family. Zero waste family. Jadi bebas sampah, nol sampah sejak dari rumah tangga. B. Sampah sebagai bahan baku produk yang punya nilai ekonomi laku jual di pasaran. C. Setiap dunia usaha harus membuat roadmap atau peta jalan dalam pelaksanaan pengurangan sampah. Kemarin kita dicontohkan oleh teman-teman dari Aquadanon yang kemudian dia sudah punya peta jalan. Seperti apa, bagaimana dia mengelola sampahnya PT TIF ya? TIV. Kemudian D, pengolahan sampah di TPA adalah urusan pemerintah karena termasuk layanan publik. Itu kondisi existing hari ini. Ke depan kalau sudah zero waste family, nggak ada TPA. Harapan kita seperti itu, cita-cita kita bersama. E, setiap tahapan dalam penanganan sampah, sejak pengumpulan, pemilahan, pewadaan, pengangkutan, pemrosesan, hingga pengolahan, harus memiliki SOP, dan SOP tersebut harus dapat dilaksanakan. Percuma ada SOP tapi tidak bisa dijalankan. Apabila diperlukan regulasi untuk mendukung penerapan SOP tersebut, maka regulasi yang dimaksud bisa disusun. Kira-kira seperti itu. F. Harus ada gagasan dan tindakan yang konkret dengan pendekatan teknologi dan ekonomi yang ramah lingkungan. G. Pemulung menjadi mitra pemerintah dalam mengoptimalkan pengurangan sampah, sehingga harus dijadikan Satgas Kelola Sampah. Swasta menjadi kolaborator dalam pengelolaan sampah, akademisi berkomitmen membantu riset-riset terapan yang belum teridentifikasi. H. Jaminan off-taker dalam menerima hasil pengolahan sampah perlu didukung oleh instansi atau dinas terkait, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, dan swasta. Ada yang berkeberatan dengan rumusan tentang sistem pengelolaan sampah? Atau ya, sistem pengelolaan sampah yang nomor 3 tadi? Ada dua. Oke. Satu, monggo Bu Lili dulu ya, Mas Iwan ya. Monggo Bu Lili. Ada mic nggak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa Bu Lili, suaranya keras, saya tahu. Monggo Bu Lili. Termasuk pencatatnya. Tolong ada teman yang membantu mencatat input masukan dari Bu Lili. Ya, terima kasih. Saya Lili dari LLPB Jawa Tengah. Ini tadi disampaikan ada semacam penghargaan untuk sebagai mitra ya dari pemulung itu. Kemarin ada ikatan pemulung. Nah, ini dimungkinkan enggak regulasi enggak dengan adanya usulan untuk adanya semacam wadah bagi pemulung. Terima kasih. Oke, tidak merubah rumusan kita, menegaskan. Kalau kemarin Pak Joko sebagai Ketua Ikatan Pemulung Indonesia mencoba menyampaikan praktek baiknya dan kita mensupport Pak Joko ya kemarin ya beliau ya. Kebetulan di Komisi 1. Ini nanti akan menjadi bahan bagi kita semua karena tadi harapannya pemulung menjadi mitra pemerintah. Artinya status pemulung ini bukan entitas yang hina, kotor, ledis dan lain sebagainya, tetapi akan kita coba angkat dia adalah bagian integral dari sistem pengelolaan sampah. Ngaten nggih? Matur suwun Bu Lili, Om Iwan. Nyon tolong mic-nya. Terima kasih. Kita perlu membuat panduan pengelolaan limbah itu secara offline dan online, dan yang online-nya itu masuk dalam bagian marketplace semacam Tokopedia Plus. Kenapa Plus? Karena Tokopedia itu tergantung sama kurir. Kalau marketplace versi kita ada warung soto, setiap sore boleh diambil limbahnya oleh pemulung siapapun, oleh pengolah maggot siapapun. Jadi plusnya seperti jadi kurirnya bisa penjual maupun pembeli atau gratis bisa. Nah, di dalam marketplace online dan offline itu ada satu site sifatnya recycle and upcycle map. Yeah. Recycle and upcycle map, kita mau searching apa? Saya mau jual ini, saya mencari ini, saya mau belajar ini, di sini menyediakan jasa lokakarya
pengelolaan limbah jenis ini setelah yang daftar 5 orang dia jalankan, misalnya begitu. Jadi bikin peta itu semuanya bagian dari marketplace online dan offline, ada panduan pengelolaannya di sana juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iwan. Langsung saya respon. Mas Iwan, sebagai informasi kepada kita semua juga yang ada di sini, tanggal 15 Juni kemarin, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melonsing Lapak Jateng. Mungkin kita perlu tambahkan di dalamnya yang berkaitan tentang panduan tentang pengelolaan sampah, termasuk di mana saja warung-warung yang bisa diambil sampahnya, kira-kira begitu ya, Mas Iwan ya? Pengolah dan semuanya punya produk semua, ya, jadi ya. Nanti petanya komplit itu ya. Kata kuncinya adalah ada satu sistem semacam marketplace, tetapi yang berkaitan dengan informasi. Ya, kalau yang offline, misalnya di kabupaten ini setiap minggu ini, kecamatan ini setiap minggu ini, jadi di dalam peta itu pasar offline-nya juga terdata. Jadi orang bisa ke sana, ternyata lama-lama setiap hari ada marketplace offline juga gitu. Yang online juga petanya komplit. Semua limbah organik non-organik ada pengolahnya, ada penjual barangnya, ada penjual jasanya, komplit ada petanya. Ya, begitu. Ya, baik. Terima kasih. Satu lagi Bu Titi. Bentar, tadi Mbak Titi ngacung duluan. Silakan Bu Titi. Kalau yang tempatnya Mas Iwan, saya tambahan. Itu ada tambahan yang harus kita masukkan ke dalam sistem pengelolaan tadi. Kalau tadi kita punya e-learning. Ya, oke. Pak Widi menghendaki poinnya langsung, intinya adalah ada marketplace untuk bagaimana sistem pengelolaan sampah. Ya, kira-kira begitu, baik itu online maupun offline, kira-kira begitu, Nji? Rumusannya begitu, Pak Widi. Ya, baik. Silakan Bu Titi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nuraini dari mewakili Sekolah Sampah Nusantara. Dan masukan saya, satu, pengelolaan sampah berbasis kawasan itu penting, ya, karena itu nanti akan menyasar kepada tapak rumah tangga, sehingga kawasan ini sangat penting dimasukkan di dalam poin pengelolaan sampah. Yang kedua, menambahkan yang tadi disampaikan, mungkin digitalisasi sampah itu sudah mulai penting. Karena saat ini adalah era digital, semuanya akan lari kepada digital. Bank saat ini pun sudah lari ke digital. Adalah digitalisasi sampah. Ya, betul. Sejalan dengan usulannya Mas Iwan. Betul. Sehingga kira-kira gitu ya. Okay. Tambahnya adalah digitalisasi sampah sama berbasis kawasan. Ya, sama berbasis kawasan. Iya, baik. Ya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengelolaan sampah berbasis kawasan yang itu nanti akan berimplikasi terhadap rentetan dari upaya-upaya pengelolaan. Baik. Masih ada? Monggo silakan. Bu Mira. Ya, terima kasih. Saya hanya mau menegaskan saja bahwa karena kita membicarakan sistem, maka harus dipastikan koneksi antar subsistem itu jelas dan dirumuskan di dalam hasilnya. Jadi antar subsistem terkoneksi satu sama lain. Itu saja. Ya, baik. Bagaimana upaya kita mengkoneksikan subsistem yang ada di dalam ini tentunya menjadi bagian dari rencana tindak lanjut dari kongres ini. Baik, terima kasih Bu Mira. Tadi ada Bapak yang pakai baju putih. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Ikatan Pemulung Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu bahwa pemerintah telah melihat kami sebagai dari sisi hal yang berbeda. Jadi predikat kita nanti akan berubah. Predikat kami memang di berbagai daerah memang sudah ada, tapi alhamdulillah ini nanti setelah ini pasti akan berubah. Karena predikat kami itu di setiap desa itu ditulis, di setiap gapura itu bertuliskan pemulung dilarang masuk. Terima kasih itu. Tapi alhamdulillah pemerintah juga
di tahun 2021 itu telah merilis dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian dan Sustainable Waste Indonesia merilis bahwa sektor informal atau pemulung itu sebagai pemasok bahan baku industri paling banyak di Indonesia. Mas Yanto atau Mas Yatno ya? Yanto. Mas Yanto. Matur nuwun Mas Yanto. Poinnya saya ingin menambahkan sedikit Pak. Oke. Jadi pemulung ini selain nanti dikategorikan sebagai istilahnya kurir, pemulung ini juga bersedia menjadi pendamping dalam pemilahan. Terima kasih. Matur suwun Mas Yanto. Kalau ada tulisan di gapura pemulung dilarang masuk dan lain sebagainya, kalau nanti ada tulisan di baju sampean Satgas Sampah, itu saya rasa tidak ada yang melarang. Gitu ya. Nah, itu satu hal yang menurut saya hari ini kita berkomitmen bareng-bareng bagaimana kita berkolaborasi bersama dengan teman-teman Ikatan Pemulung Indonesia. Jadi, kita kasih tepuk tangan buat Ikatan Pemulung Indonesia. Sudah tidak ada tambahan lagi. Baik, setelah sistem kemarin hampir di setiap komisi ada semangat apa? Oke, kita bungkus ya. Ada tambahan di sorry saya kecepatan. Di sistem pengelolaan sampah tidak ada tambahan 2. Kita bicara tentang digitalisasi sampah sama pengelolaan sampah berbasis kawasan yang itu nanti akan kita jabarkan. Kira-kira begitu ya. Baik, tidak ada keberatan lagi atau tidak ada tambahan lagi, cukup untuk sistem pengelolaan sampah. Iya ada Bu, tenang Bu, penjenengan jangan ke dada, jangan ke dada ya. Matur suwun Bu baik kita bungkus Tambahnya adalah pengelolaan sampah berbasis kawasan dan digitalisasi sampah. Oke, matur suwun. Termasuk soal pemulung tadi Mas, karena itu adalah merupakan tadi kita sudah di atas sudah kita bicarakan tentang pemulung menjadi bagian dari Satgas Pengelolaan Sampah. Matur suwun. Yang keempat, semangat dari seluruh komisi kemarin adalah mendorong penyelesaian sampah itu pada level desa sebenarnya. Nah, untuk itu kami masukkan spesifik desa mandiri pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus selesai pada level pemerintah desa dengan konsep desa mandiri pengelolaan sampah atau desa merdeka sampah apa bebas sampah ya? Bebas ya. Kalau merdeka jangan-jangan merdeka membuang sampah. Atau bebas juga bisa, bebas membuang sampah juga bisa. Tapi kita pilih yang mana? Desa mandiri sampah ya. Desa mandiri sampah. Oke. B, perlu dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota melalui regulasi dalam pembentukan desa mandiri pengelolaan sampah. Misalkan dalam konteks pembuatan perdes pengelolaan sampah, kemudian juga bagaimana mewujudkan badan usaha milik desa bisa melihat sampah sebagai barang yang bernilai ekonomi. Kemudian bank sampahnya juga harus ada, kira-kira seperti itu. Termasuk satgas atau kader-kader lingkungannya juga harus bekerja dengan baik. Tetapi itu semua tidak cukup tanpa ada alokasi pembiayaan dari desa. Untuk itu ini perjuangan bersama. Bahwa bagaimana kita akan mengupayakan secara bersama-sama tentunya supaya dana desa misalkan di tingkat desa itu harus ada alokasi bagaimana tentang pengelolaan sampah. Kalau selama ini adalah 70 infrastruktur, 30 untuk pemberdayaan, kemudian bergeser 60 infrastruktur, 40 untuk pemberdayaan, apakah di dalam pemberdayaan tadi yang 40 itu 10% untuk pengelolaan sampah? Bisa saja. Atau di dalam infrastrukturnya. Ini perjuangan kita bersama. Yang C, teknologi pengelolaan sampah harus mengedepankan kearifan lokal. Kita menghargai inisiatif-inisiatif dan keyakinan yang ada di setiap desa mandiri sampah tadi sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap daerah. Dari proses kemarin ada 3 hal ini yang kemudian menjadi semangat mewujudkan desa mandiri sampah. Ada tambahan atau sudah bersepakat terhadap 3 hal ini? Silakan, ada lagi Mas Iwan.
Minta tolong mic-nya. Kemarin saya sempat sampaikan tentang masyarakat Jawa yang dulu sempat mengalami masa candi-candi ini, Hindu-Buddha Jawa. Trihita Karana itu hilang. Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. 1 penyebab kebahagiaan pertama adalah harmonisasi hubungan antar manusia, kedua manusia dengan alam, ketiga manusia dengan Tuhan. Nah, sekarang semua orang walaupun notabene religius kebanyakan buang sampah ke sungai. Nah, di sungai itu harus dikasih tulisan-tulisan huruf Jawa dan huruf Indonesia, Mamayu Hayuning Bawono atau apa, dan kemudian paling bawah ada undang-undang sampah dan dendanya gitu. Kemudian Satgas Sampah itu bukan hanya dari pemulung, tapi juga ikut ngawasi sungai-sungai. Jadi kearifan lokal itu bisa sampai kepada menempel simbol-simbol di sungai-sungai, dan ada ritualnya diperbolehkan, karena sungai ciptaan Allah. Terima kasih. Ya, baik, ini masukan untuk aktivitas bagaimana mewujudkan desa mandiri sampah tadi ya, Pak Mas Iwan, bukan menjadi masukan. Karena kemarin rumusan yang kita coba, tapi itu menjadi masukan karena itu praktek-praktek yang harus diselenggarakan. Ada tambahan lagi? Yang online bisa izin masukan. Monggo Bu Lili. Jadi tadi kemarin sudah disampaikan oleh PUPR itu tentang ada sebagian ADD yang bisa dipakai untuk alokasi sampah. Dimungkinkan enggak tadi, kalau tadi Mas Gunawan bilang 10%, nah, dimungkinkan enggak dalam regulasinya nanti begitu. Nanti andaikan itu disepakati bahwa 10% untuk ini, nanti mungkin ada dampaknya bagi para pemulung, rebutan, bahkan nanti akan terjadi PHP besar-besaran. Nah, ini bisa difikirkan kembali menurut saya ya. Jadi kalau dimungkinkan 10%, nanti pasti ada dampaknya bagi pemulung. PHP besar-besaran itu nanti. Terima kasih. Ya, baik Bu Titi, itu adalah kekhawatiran sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Lili. Monggo Pak. Menggarisbawahi. Nyun sewu sinten Pak? Wijianto dari KPS Dampelangi, Cawas, Klaten, Bapak. Oke, dari Cawas. Menggarisbawahi bahwa tadi disampaikan Ibu, saya kira tidak ada PHP, namun itu kebijakan wilayah. Artinya kalau dana desa itu bisa dianggarkan untuk itu, pelaksanaan adalah masyarakat di situ sendiri untuk melatih dari keluarga, kemudian RT, RW, selanjutnya tingkat desa. Dan itu saya kira bisa sekali kalau ada penekanan dari pemerintah yang di atas, baik dari provinsi, kabupaten, karena anggaran untuk COVID saja bisa, apalagi untuk sampah yang mendunia, menasional. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Wijianto, ini masukan. Monggo silakan Bu Titi. Hanya menambahkan Mas Gun, pendidikan lingkungan usia dini itu sangat penting menurut saya, karena ini akan merubah pola pikir bahwa yang saat ini sampah itu menjadi bahan baku, dan itu harus dilakukan terus-menerus dan berjenjang, sehingga dari PAUD sampai dengan SMA tadi. Ya. Itu saja, terima kasih. Sudah, Bu. Ini tadi kita bicara tentang pendidikan pengelolaan sampah, sejak dari PAUD sampai perguruan tinggi. Betul. Ya. Sudah masuk. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk desa mandiri, masih ada, monggo Mas. Yang online di belakang. Boleh. Oke. Agak mengelidik tadi masalah kearifan lokal, Pak. Ya. Sering kita kemarin waktu ketemu ada lagu Edayoe Teko. Ya. Akhirnya kan kelekno kali. Pada saat ini di masyarakat desa, dia kegiatan memasak dan lain sebagainya masih membakar. Nah, mohon nanti kearifan lokal ini kita tambah sentuhan yang berwawasan lingkungan. Tidak berhenti ke arifan lokal saja, sehingga yang tidak berwawasan lingkungan jangan dilakukan. Nih, terima kasih, cukup. Nih. Baik, penyempurnaan usulan dari Pak Agus, kearifan lokal yang berwawasan lingkungan gitu ya, Pak Agus ya, supaya tadi menjaga nih, karena ada lagu-lagu anak-anak yang sudah turun-temurun seolah-olah segala sesuatu itu muaranya ke kali, buangan kali, dayowe teko, dayowe buangan kali, dan lain sebagainya.
Ngaten sih. Cukup untuk desa mandiri? Oh, Prof Ratman, monggo Prof. Masukan Prof, jadi ya tidak masukan saja, tapi yang hadir ini harus seksama berkomitmen. Setuju? Oke. Untuk itu maka yang saya usulkan adalah bahwa kita ada revolusi manajemen sampah yang berbasis desa. Ini yang menjadi politiknya. Oleh karena itu, kriteria apa yang akan dibangun yang disebut definisi mandiri sampah. Itu yang nanti akan diukur keberhasilannya. Di Singapura itu namanya LGU, Local Government Unit. Tadi malam disepakati mulai dari individu, family zero waste, sampai ke RT, sampai ke terakhir adalah manajemen desa, karena politik anggaran, politik indikasi keberhasilan desa di situ. Termasuk nanti pemimpin desa harus ikut nyengkuyung. Saya menambahkan akan dirumuskan indikator kriteria what is desa mandiri. Supaya nanti di Dewan Sampah ataupun di LH akan menjadi model prototipenya yang akan diikuti. Berapa syarat itu? Ya itu saja yang saya ingin. Kalau hanya mandiri sampah nanti kita masih bingung juga. Terima kasih, Mantan Nuwun. Ya, baik Prof. Usulan dari Prof Ratman akan kita masukkan sebagai agar hal-hal tersebut di atas bisa dilaksanakan. Karena tadi kalau kita bicara tentang pengelolaan sampah itu artinya ya manajemen, waste management sebenarnya, kira-kira seperti itu. Tapi Prof Ratman ingin memastikan bahwa desa mandiri sampah itu indikatornya apa. Jadi kita akan merumuskan indikator desa mandiri sampah. Nah, ini masukan untuk kelima, atau agar hal-hal yang di atas tadi bisa berjalan, maka untuk mewujudkan desa mandiri sampah perlu dirumuskan indikator-indikator keberhasilan desa mandiri pengelolaan sampah. Gitu Prof ya. Mohon Notulin bisa memasukkan ini. Ada lagi cukup? Dari? Ya, silakan. Ada tamu dari Cirebon. Silakan Kang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dengan rahmat Allah, terima kasih saya sudah bisa hadir di sini di Klaten, di Candi Pelausan. Saya perwakilan dari Keraton Cirebon, Pak. Jadi gabungan dari 3 keraton, Keraton Kesepuhan, Kanoman, dan Kecirebonan. Kebetulan kami di sana menangani sampah juga, cuma prosesnya langsung kami buang ke pertanian. Jadi sampah yang dari rumah dikelola sama ibu-ibu KWT, dipisah di sana, dibuang ke TPST, kemudian langsung dibuang ke lahan pertanian dengan membubuhkan probiotik yang kami buat bersama kotoran hewan. Jadi sana lengkap, sampah dan kotoran hewannya zero, Pak. Jadi hari itu juga langsung bisa ditanam. Sebagai contoh, tanaman jagung yang usianya 120 hari, kami bisa panen dengan usia 50 hari. Dengan kualitas yang biasanya 7 ton per hektar, kami bisa 15 ton per hektar. Jadi memang probiotik ini kita buat dari kearifan lokal, Pak. Salah satu bahannya adalah madu dan bumbu dapur. Nanti ibu-ibu bisa masuk ke Instagram saya. Di sana selain untuk pupuk, juga untuk jamu, kemudian untuk hewan. Jaga 3 dimensi yang tadi Mas sebutkan benar ya. Bisa ke Habdumilal Alam, Habdumilal Hawadis, Habluminanas. Yeah. Jadi mudah-mudahan setelah saya mendapatkan 2 hari pembekalan di sini, Pak, saya juga nanti minta rumusan. Saya pengen buat seperti ini di Cirebon, Pak. Oke, Kang. Ya. Ya. Jadi kita saling bertukar ya. Siapa namanya, Kang? Saya Deden Lesmana, Pak. Deden Lesmana. Ya. Jadi di sana lebih ke arah langsung ke produk pertanian ya. Jadi sampah segar, kotoran sapi segar, kita langsung buang ke sawah. Jadi TPS-nya umurnya bisa lebih panjang. Sementara ini kan TPS-nya luar biasa. Cirebon itu punya sampah 1.500 ton per day.
dan itu nggak bisa sampai puluhan tahun masalahnya diselesaikan. Mulai saat ini kita buat langsung produk pertanian. Lebih terasa, Pak. Saya minta nanti acara ini juga di Cirebon saya minta bikin, Pak. Mohon saya belajar ya, Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kawan-kawan di Cirebon. Sama-sama. Mudah-mudahan rencana untuk membuat hal yang sama berjalan dengan baik dan terima kasih. Ya. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah informasi yang sifatnya best practices yang dilakukan oleh Kang Deden atau Sultan Deden Lesmana di ini mungkin di saudaranya Deden Gonzales, penyanyi rock itu. Terima kasih. Saya bertanya kembali, cukup untuk desa mandiri? Oh, masih ada. Monggo silakan Bu. Terakhir ya ini ya. Ya, terima kasih. Sini panas, Mas. Ya maaf Pak. Terima kasih. Saya Vini dari Desa Klepu. Di sini tadi disampaikan bahwa penyesuaian sampah terakhir itu di level pemerintah desa. Desa mandiri sampah begitu ya. Nah, ada juga beberapa desa yang mungkin letaknya di pinggir jalan. Jadi untuk bak sampah kita letakkan di pinggir jalan, itu belum tentu warga desanya sendiri Pak yang buang sampah di situ. Jadi memang dari ada desa-desa yang berseberangan atau bahkan bukan dari wilayah desa kita sendiri yang buang sampah di situ yang memenuhi sampah kita gitu. Jadi memang kami sangat menunggu untuk regulasi dan dukungan dari pemerintah daerah atau bahkan pusat untuk mengikat dinas-dinas terkait atau bahkan yang menegaskan bahwa desa-desa lain juga paham untuk membuang sampah tersebut. Untuk yang pelaksanaan dana desa, kita untuk prioritasnya itu mengikuti prioritas satu dari tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh kementerian, dan nanti akan bisa kami putuskan dalam musyawarah desa apabila memang sampah menjadi prioritas untuk dialokasikan dalam dana desa, seperti itu. Desa mana tadi Bu? Desa Klepu Pak, Ceper. Desa Klepu, Kecamatan Ceper. Penjaringan kepala desanya? Saya sekretaris desa. Oh, sekdesnya. Ya. Bu Sekdes, matur suwun Bu Sekdes. Terima kasih. Jadi itu Bu Sekdes tadi menyampaikan problem, sebenarnya problem yang dihadapi salah satunya adalah lokasi tempat pembuangan sampahnya yang ada di tepi jalan raya, yang itu bisa siapapun melakukan pembuangan di situ, kira-kira begitu ya. Ya, baik, tentunya saya rasa cukup. Masih ada satu lagi. Dari mana Bu? Oh ya, monggo silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Susi Hidroponik, Ketua Sri Kandi Sungai Kabupaten Klaten. Anak buahnya Prof. Ratman. Kemarin sebenarnya saya sudah ikut di Komisi 3, tapi ini saya melihat tadi di poin-poinnya belum memasukkan nama sungai. Jadi mohon nanti ada koordinasi antara hulu ke hilir. Ya, sungai hulu ke hilir. Itu kali Pak, bukan sungai. Karena selama ini Pak, kami yang relawan yang resek-resek di hilir ya, yang resek-resek di bawah, itu kemudian sungai menjadi penuh sampah lagi karena barangkali yang di hulu membuang sampah seperti itu. Jadi nanti ada koordinasi kolaborasi dari hulu ke hilir, desa-desa dari hulu ke hilir, karena juga sungai-sungai melewati semua desa di Jawa Tengah. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Sri Kandi Sungai. Menurut saya apa yang kita rumuskan di Kongres Sampah ini lebih spesifik, dan itu nanti pada saat harus implementasi memang harus ada pembicaraan lebih lanjut, harus ada teman-teman di sekolah sungai maupun di pegiat sungai di Klaten sendiri sudah mempraktekkan banyak hal. Ini bisa masuk tindak lanjut bahwa harus terintegrasi hulu, tengah, hilir, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Cukup, tidak ada tambahan lagi. Kita bungkus ya untuk desa mandiri pengelolaan sampah tadi. Yang perlu ditambahkan adalah beberapa hal yang menyangkut kearifan lokal dan lain sebagainya, itu penting. Kemudian tadi berdasarkan pengalaman Kang Deden dari Cirebon, ternyata itu bisa selesai pada level desa dengan cara pemanfaatan sampah-sampah tadi untuk diolah langsung masuk ke sawah. Jagung yang 120 hari jadi 50 hari, orang hamil 9 bulan jadi 4 bulan melahirkan. Mudah-mudahan tidak termasuk itu. Mudah-mudahan tidak termasuk itu, Kang ya. Oke. Ya. Baik, kita bungkus tadi untuk desa mandiri.
dengan beberapa catatan dan tambahan. Tadi ada yang masuk ke tindak lanjut karena berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan tadi, kaitannya dengan misalkan komposisi penggunaan dana desa dan lain sebagainya, kan tidak mungkin kita harus, karena kemarin kita sudah melalui sidang komisi, kira-kira seperti itu. Baik. Yang kelima, teman-teman, ini adalah meneguhkan, menegaskan hal-hal apa yang perlu kita lakukan agar keempat hal di atas tadi bisa kita selenggarakan. Saya bacakan, dan ini semua adalah hasil dari rumusan seluruh sidang yang ada di Kongres Sampah kedua ini. Agar hal-hal di atas dapat terlaksana, maka diperlukan A. Minimalkan terjadinya konflik sosial karena permasalahan sampah. B. Kegiatan pengelolaan sampah yang kurang baik diperlukan advokasi dan kegiatan yang telah berjalan di akar rumput terus dijalankan. Jadi praktek baiknya terus kemudian kita dorong, yang kurang baik kemudian mari kita upayakan merubah menjadi lebih baik. Ya, C. Kerjasama pentahelik antara pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat, akademisi, dan media yang berlanjut atau berkelanjutan dibutuhkan dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui penyusunan semacam kerjasama antar para pihak. Kalau bisa diikat ada kerjasama antar para pihak, jadi lebih pasti, kira-kira seperti itu. Jadikan pentahelik ini menjadi semacam bisnis ataupun kegiatan yang bisa, ya bisnis itu sebenarnya kegiatan ya. Coba kadang-kadang di kita seolah-olah kalau bisnis itu ya hanya melulu soal urusan duit. Bisnis itu urusan sebenarnya. Ya, dengan penyambung dan koneksitas kolaborasi pentahelik yang dapat diemban oleh Dewan Sampah. Ini perlu kita jelaskan di sini bahwa Kongres Sampah pertama di Kesongo, Kabupaten Semarang, memandatkan agar teman-teman atau pemerintah provinsi membentuk Dewan Sampah. Kita sudah ada embrionya, ini konsorsium sampah. Tapi kemudian oleh Pak Widi kemudian didorong ada Dewan Sampah. Hari ini sudah mulai terbentuk secara embrional, belum ada dipastikan, tetapi kita akan melakukan upaya bagaimana memastikan kerjasama pentahelik ini jalan, nanti akan dikawal oleh Dewan Sampah. D. Pengurangan sampah harus dilakukan sebagai aksi kolektif sehingga perlu pentahelik, menegaskan yang di atas. Dan perlu dilakukan terintegrasi terhadap 5 aspek pengelolaan sampah. Aspek hukum, kelembagaan, sosial budaya, teknis, dan penganggaran. E. Perlu dukungan pemerintah daerah dan pimpinan daerah dalam mendukung pengelolaan sampah yang maksimal. F. Dalam pemilihan pejabat pimpinan daerah dan atau kepala desa harus memiliki visi dan misi pengelolaan sampah sebagai janji politik dengan penandatanganan fakta integritas. Pak Heru, kalau mau maju lagi, visi misinya harus ada tentang pengelolaan sampah, lalu menandatangani fakta integritas. Soalnya penjaringan dari contoh. Oh sudah, oke, sip, bisa jadi contoh. Oke. J, ini Pak Heru ini Kepala Desa Bugisan, tempat kita berkongres ini. Kemudian G, sampah sangat melekat dengan kehidupan kita, sehingga harus ada aturan yang jelas antara lain melalui peraturan pengelolaan sampah sampai di tingkat RW. Ada kesepakatan di antara warga di tingkat RT atau RW. H, penegakan hukum atau sanksi diberikan kepada para pelaku pelanggaran pengelolaan sampah. Penegakan hukum yang selama ini mungkin selalu bermakna denda, mudah-mudahan juga nanti akan diikuti sanksi sosial. Sanksi sosial misalkan dijudak sak desa, misalkan seperti itu, difoto, disebarluaskan. Kira-kira itu sanksi sosial yang mungkin bisa kita bangun untuk membelajarkan kita semua. Kemudian diperlukan regulasi yang mengatur insentif bagi kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengurangan retribusi sampah. Itu kemarin muncul dari teman-teman. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan sampah antara kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. K. Kebijakan pengelolaan sampah dimasukkan dalam peraturan kepala daerah berupa besaran atau persentase alokasi dana desa sebagaimana diamanatkan Permendes nomor 7 tahun 2001 tentang prioritas penggunaan dana desa. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Sekdes ya. Bu Sekdes Klepu tadi menyampaikan Permendes 7 tahun 2021. L.
Setiap unsur pentahelik memiliki tanggung jawab yang berbeda dan harus ada institusi sebagai pengikat pentahelik. Sehingga dibutuhkan MOU antar pihak. Artinya begini, ini antar unsur pentahelik juga bisa melakukan kerjasama di antaranya. M, perlu dukungan perguruan tinggi dalam hal pengembangan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan penyusunan regulasi pemerintah. Konsep legal drafting, dan lain sebagainya. Saya rasa penting. N, kelembagaan kelompok masyarakat yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar untuk memiliki kapasitas melakukan transaksi penyediaan barang untuk pemerintah atau swasta. Dalam hal ini, para pengolah sampah menjadi produk, itu nampaknya juga perlu kita jamin bahwa dia juga bisa ikut pengadaan dan lain sebagainya. Kemarin semangatnya seperti itu, Pak Danang. Ya. Tambahan yang dari Prof. Pratman tadi adalah kita akan merumuskan sejumlah indikator desa mandiri pengelolaan sampah. Di dalam apa yang harus kita lakukan ke depan, Prof, untuk supaya 4 hal yang di atas tadi bisa kita wujudkan. Khusus untuk desa mandiri sampah, tadi Prof. Pratman mengusulkan ada tambahan tindakan apa yang harus kita lakukan dan mudah-mudahan ini bisa disegerakan, Prof. Menyusun indikator desa mandiri pengelolaan sampah. Itu teman-teman yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan ke depan. Ada tambahan selain dari apa yang saya bacakan tadi? Cukup? Matur suwun. Nah, yang kita bungkus ya. Terima kasih. Kemudian yang keenam ini sebenarnya deretan dari best practice atau praktek baik yang sudah dilakukan oleh panjenengan sedaya. Tetapi kita kumpulkan, kita tulis sebagai penyemangat bahwa kita punya praktek-praktek baik yang bisa kita duplikasi atau bisa kita diseminasikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Saya bacakan deh, praktek baik yang sudah ada ini adalah apa yang sudah panjenengan semua lakukan. A, terbentuk Institut Sampah Indonesia di Kabupaten Tegal. Ini praktek baik. Dia sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. B, PT TIV menciptakan satu jargon, sampahku tanggung jawabku, sebagai langkah untuk memasifkan gerakan masyarakat untuk melakukan pilah dan olah sampah yang dihasilkan. C, komunitas lansia dilibatkan dalam pengelolaan sampah dengan membayar biaya tes kesehatan, tes sejarah, dengan menggunakan sampah. Jadi ini praktek yang sudah dilakukan di Klaten ya. Kemarin Mas Widodo, orang yang mengaku dari Medan tetapi sebenarnya Madura. Karena logatnya logat Madura tapi mengaku aslinya Medan. Jadi mau periksa darah, mau cek tensi tidak perlu bayar, periksa gula darah dan sebagainya, tapi cukup menyerahkan sampah sejumlah sampah tertentu. Itu salah satu praktek baik yang pernah terselenggara. Tapi celakanya akhirnya jadi tidak fokus ngurusi sampahnya sendiri, tapi gresek sampah kemana-mana. Itu yang kemarin diceritakan Pak Widodo. Ya, memberikan apresiasi kepada pelaku yang telah melakukan kegiatan pengurangan sampah. Di Kabupaten Tegal berkomitmen untuk membentuk desa mandiri sampah melalui pembangunan TPS 3R di setiap desa. F, masyarakat sudah banyak yang mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah organik. Proklim Ngadirejo Sukoharjo, Bank Sampah Cilacap, Wonosobo, Bank Sampah Kudus kemarin ya, Muria Berseri, Budiana kemarin juga menceritakan. Kemudian yang ada di Sragen dan seterusnya. G, sudah banyak kelompok masyarakat yang mampu mengolah sampah anorganik bahkan diekspor ke luar negeri. Crash Cross Salatiga, Bank Sampah Solo Raya, dan lain sebagainya. H, perguruan tinggi sudah menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat melalui program Kampus Merdeka, Belajar Merdeka, dan memberikan pendampingan dalam pengelolaan sampah organik. UGM dengan Bank Sampah Cilacap, dengan konsep 3BU. D, pemerintah daerah merangkul kader-kader lingkungan dan memberikan pengakuan melalui SK Bupati kepada kader sehingga dapat menggerakkan masyarakat mengelola sampah. Ini pengalaman baik di Kabupaten Wonosobo. Mudah-mudahan bisa ditiru di Klaten yang begitu luar biasanya dalam konteks pengelolaan sungai. Tapi apakah ada pengakuan terhadap kader-kader
yang melakukan gerakan tadi. Tanda tanya itu. C. Pemerintah daerah menjadi off-taker hasil pengolahan sampah organik di TPA yang dilakukan masyarakat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk di rumah di ruang terbuka hijau serta dibagikan gratis kepada masyarakat. Ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga. Kemudian masyarakat sudah membuat inovasi-inovasi pengolahan sampah, teknologi dan cara pengolahan sampahnya dan didokumentasikan dalam bentuk konten, bisa digunakan untuk e-learning. Ini proklaim Ngadirejo di Sukoharjo. L. Masyarakat sudah mencoba dialog lintas agama untuk menggerakkan tokoh agama untuk menjadikan sampah sebagai topik atau tema khutbah. Ini bank sampah yang ada di Solo. Kemudian M, pengalaman di Malang, KSM Dawu, kelompok swadaya masyarakat Dawu di Kabupaten Malang, nggak tahu. Ada yang masih di sini nggak, kawan dari Malang yang kemarin menginformasikan ini? Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Dengan berbasis retribusi, pengalaman di Malang berbasis retribusi lingkungan. Jadi pengolahan sampah dilakukan dengan menghamparkan sampah. Menghamparkan itu apa yang gelar gitu, yang gelar sampah, kemudian dilakukan pilah dengan hasil berupa organik maggot dan anorganik ke off-taker. Jadi kayak lelang gitu. Lelang ini sampah yang ini monggo silakan siapa yang mau ngambil harganya segini dan seterusnya. Itu di Malang. Kemudian legalitas kelembagaan bank sampah sehingga memenuhi kapasitas sebagai off-taker ini di Solo. Ditambah yang Cirebon Kang Deden Lesmana tadi menggunakan probiotik ya Kang ya. Probiotik untuk mengolah sampah langsung bisa diterapkan menjadi pupuk untuk tanaman-tanaman tadi yang diinformasikan adalah jagung. Ya, langsung ditanamkan. Ya, baik. Itu perlu ditambahkan. Nanti Kang Deden bantu kami mendeskripsikan supaya ini praktek baik ini bisa kita masukkan sebagai dasar. Ya. Minta tolong ada teman yang bisa ngobrol sama Kang Deden merumuskan, nanti dimasukkan ke dalam rumusan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu hasil sudah semua saya rasa Pak Widi. Ya, teman-teman, itulah hasil maksimal hasil kerja bareng kita yang sudah kita kerjakan sampai hari ini. Dengan catatan tersebut, nanti hasil ini akan kita harapkan ditandatangani oleh kita selaku peserta Kongres Sampah. Catatan-catatan hasil ini salah satunya kita berikan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas LHK, kepada Bupati Wali Kota, kepada kawan-kawan dari perguruan tinggi, tentunya kepada kawan-kawan perusahaan. Harapan kita ya dari pemerintah itu leveling sampai ke pemerintah pusat, karena kita membutuhkan mengadvokasi beberapa kebijakan untuk mendukung terselenggaranya gagasan kita. Itu teman-teman hasil kita bersama. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Saya hanya membacakan. Tugas saya hanya membaca. Iya, dimasukkan saja sekalian. Mbak Diah, masukkan ya. Ya. Ini soal keterbatasan pencatat di setiap komisi menurut saya. Kalau ada yang belum masuk, mohon langsung, karena ini best practices Pak, sifatnya mungkin langsung saja tetapi yang intinya tadi 1 sampai 4 dan 5 kita sudah sampaikan semuanya. Baik, terima kasih Pak Widi. Ini saya serahkan Pak Widi dan Pak Biro. Hasil ini kita serahkan kepada penjenengan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tugas mulia kita untuk menindaklanjutinya. Kalau kami semua adalah kita berharap sampai ketemu di kongres ketiga nantinya kalau kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan lain sebagainya. Monggo Pak Widi. Siap. Terima kasih. Bertiga. Nah. Oh, syukuran. Belakang dong. Saya gandeng Pak Widi. Oh, enggak.
Baik. Baik, Bapak. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan ikrar oleh Bapak Profesor Suratman MSc dan didampingi oleh perwakilan 1 dari unsur pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Widi Haryanto STMT, 2 dari akademisi Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Suratman MSc, 3 dari komunitas peduli sungai dan lingkungan Yayasan Sungai Lestari, Bapak Danang Heri Subiantoro. 4 yang mewakili dari dunia usaha PT Solusi Bangun Indonesia, Ibu Diah Paramita. Yang kelima yang mewakili Media Suara Merdeka, Ibu Mirawati Suranti. Dimohon Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mewakili untuk dapat menempatkan diri di atas panggung. Kami persilahkan. Biar ada yang Mbak Mina. Dari mana? Dunia usaha? Dunia usaha solusi. Duh, untung nggak, Pak? Sudah. Ini berarti dua-dua. Sini. Ya. Dari perusahaan? Ibu dari? Saya SBI, Pak. SBI, Ya, TV ada? Wartawan. Terus dari? Media, Mbak Mira ya? Mira. Ya. Media, Sir? Mira mati. Oh, Ella, Kabupaten Asri. Monggo, kegiatan. Mungkin bisa ditambah. Siapa? Dunia usaha kalau ada TIV masih ada? TIV? Dari PT TIV mungkin masih ada? Masih ada dari dunia usaha? PT TIV? Oh, nggak ada. Oh, oke. Ya, silakan, Bro. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi ikrar ini suatu niat mulia. Kita hadir di kongres ini atas ridho Allah. Dan Bapak Ibu adalah insan-insan yang punya nurani untuk menyelamatkan bumi ini untuk antar generasi. Untuk itu saya mohon izin sekali Bapak Ibu kersa berdiri. Kersa berdiri. Semuanya. Yang belakang mohon berdiri, terutama yang muda-muda. Berdiri ini penting sekali ya. Penting, karena kalau ini ada kata mandiri itu harus berdiri. Ya. Nah, karena ini suatu ikrar bersama, bukan hanya ikrar kami yang hadir di sini mewakili, saya akan membacakan dan Bapak Ibu berniat untuk mengikuti. Ya. Setuju? Ini pas matahari menyaksikan kita semuanya dan 2 hari ini Bukisan ini bersejarah. Biasanya hujan, ini kok tidak hujan. Siap-siap nih. Ikrar bersama. Ikrar bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada Kongres Sampah kedua.
pada Kongres Sampah kedua. Sabtu sampai dengan Minggu. Sampai dengan Minggu. Tanggal 25-26 Juni 2022. Tanggal 2022. Kami masyarakat gotong royong. Masyarakat gotong royong. Pentahelik peduli sampah berikrar. Pentahelik berikrar. Satu. Bergotong royong. Berkolaborasi. Mewujudkan desa mandiri sampah. Desa mandiri sampah. Dua. Ngelongi. Nganggo. Ngolah. Telung eng. Sebagai komitmen pengelolaan sampah, harus menjadi mata ajaran, atau kurikulum sekolah, di segala aras, demi lingkungan lestari, dan rakyat sejahtera. Tiga. Penguatan kelembagaan. Yang didukung kebijakan. Sumber daya. Ilmu pengetahuan yang inovatif. Dan ramah lingkungan. Juga memerlukan komitmen. Untuk koneksitas. Antar pihak. Aktor penting pengelolaan sampah. Empat. Kongres menghasilkan rekomendasi untuk fungsi utama Dewan Sampah. Rekomendasi untuk fungsi utama Dewan Sampah. 5. Komitmen pengelolaan sampah menjadi salah satu butir janji politik calon pemimpin. Menjadi salah satu butir janji politik calon pemimpin. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan melimpahkan rahmatnya dalam pelaksanaan ikrar ini. Yang menyatakan ikrar. Satu. Pemerintah. Widi Hartanto STMT. 2. Akademisi. Profesor Suratan. 3. Komunitas peduli sungai dan lingkungan. Danang Heri Subiantoro. 4. Dunia usaha. Diah Paramita. Media. Mirawati Sunanti. Terima kasih. Semoga Allah bertengahlah memberkahi dan ikrar ini akan tumbuh menjadi perubahan peradaban kita, mulai dari desa, mulai dari Jawa Tengah, untuk Indonesia dan dunia. Matur nuwun. Silakan mengambil duduk yang senikmat mungkin. Kita tanda tangan dulu. Tim panitia.
kita serahkan ke Bu Asisten. Iya, nanti kita serahkan ke Bu Asisten. Terus Bu Asisten ke depan terus penutupan. Penutupan kita tetap mendampingi Bu Asisten. Tidak turun atau bagaimana? Tapi jenengan turun ya. Izin, Prof. Iya. Mohon media. Iya, Prof. Iya. Komunitas. Budia. Silakan Budia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu habis Mas. Ini habis. Oh, ini wartawan. Oh ya. Mati. Mungkin mati mood. Oh. Sudah. Belum. Ya, terakhir. Gong. Bismillahirrahmanirrahim. Komunitas terakhir aja. Ikut Pak. Ya. Kita foto dulu. Pesan nggak ikut. Pak Kades, bisa ikut foto Pak Kades. Perwakilan perumus. Bu Asisten Pak Dadang. Sekalian Bu Asisten. Bu Asisten Pak Dadang. Mohon hadir menjelang penutupan kita ada foto bersama sekaligus penyerahan kepada Ibu Asisten mewakili Pak Gub. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penutupan. Mas Gun, tokoh kita pembaca rumusan. Di mana Mas Gun? Sudah, okay. Baik. Semangat mengepal. Tangguh apa semangat? Oh. Mas Gun. Wah. Wah. Waduh. Iya. Malam lagi. Zero. Dokumennya diserahkan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih pada sore Bapak Ibu sekalian. Perumus telah ada janji ikrar sebagai bagian dari implementasi rumusan yang telah dibacakan oleh Mas Gun. Ini akan menjadi tuntunan untuk meneruskan tugas-tugas kita semuanya. Saya merinding karena masih banyak yang hadir
di forum ini, di detik-detik minggu yang mestinya kalian untuk keluarga. Itulah pejuang-pejuang sampah Jawa Tengah. Ya. Sehingga saya butuh tepuk tangan di awal untuk menyerahkan Nawolo ini dari rakyat untuk pemerintah. Kami aturkan Ibu. Mohon doanya ini dapat menjadi kekuatan kita semuanya. Terima kasih, nanti kami komentari pada saat penutupan sesi. Terima kasih Ibu. Kami undur diri mau ke ya Ibu tetap mohon untuk dapat menutup. Mohon perhatian kepada para hadirin, dimohon untuk menempatkan diri sejenak karena acara penutupan pada pagi hari ini akan segera dimulai. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Anda Penny Rahayu, MSI, untuk menutup acara ini secara resmi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Prof. Suratman, merupakan suatu kehormatan buat kami semua pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan perhatian penuh dukungan dari beliau selaku pakar sampah dari UGM. Matur nuwun sekali. Bapak Ibu semua yang hadir dari teman-teman di OPD, masih ada Pak Dinas PUSDA Taro, Pak Eko, Pak Dadang, Pak Widi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Ibu semua yang baik yang hadir secara pribadi maupun yang mewakili. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua penggiat sampah ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tanpa pengorbanan panjenengan, saya kira kegiatan hari ini yang tadi sudah Prof. Rahman sampaikan bahwa kita sampai merinding di Prof. Sampai di titik hari kedua ini panjenengan semuanya masih hadir. Pak Kades matur nuwun, kepada pemerintah Kabupaten Klaten kami matur nuwun, kepada para penggiat Pak Warsito dan kawan-kawan, ini betul-betul pengorbanannya untuk Jawa Tengah dan untuk masyarakat Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih, dan juga kepada pemerhati yang tadi hadir dari provinsi lain, dari Cirebon. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk selalu tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan ada 5 ikrar yang sudah disampaikan. Ini tentunya menjadi tugas kita semua, baik panjenengan di masyarakat maupun kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya kira tadi sudah sangat sinergi dengan Kongres Sampah pertama, Kongres Sampah kedua, hanya nanti kami mohonkan implementasinya. Jadi sudah sangat baik, kami sangat mendukung Prof. nanti terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama terkait dengan Desa Mandiri Sampah, yang kedua terkait dengan 3 yang ini muncul pada saat Kongres Sampah yang ke pertama, kemudian untuk komitmen terhadap hubungan antara pemerintah dan lain sebagainya. Kolaborasi ini memang yang harus dilakukan. Tidak bisa hanya masyarakat saja, pemerintah saja, CSR saja, swasta dalam hal ini tidak mungkin tanpa adanya kolaborasi. Kemudian juga mengikrarkan tadi fungsi Dewan Sampah, betul Prof. Kami sudah berkali-kali nagih nih ke teman-teman DLHK untuk segera dibuat Dewan Sampah, rasanya sudah mulai naik ya.
dengan keputusan Gubernur Bapak, mudah-mudahan ini segera bisa dilakukan. Kemudian juga tadi komitmen calon pemimpin, tidak hanya sebagai KD saja ya Pak, sebagai anggota DPR, sebagai bupati wali kota, sebagai presiden, bahkan kalau ide ini dicantumkan saat ini saya kira ini sangat baik. Tadi sudah saya kira dari hasil hari ini sudah melalui diskusi yang sangat panjang dan hasilnya menelurkan hal seperti itu. Nanti tentu harus dilakukan evaluasi. Kami sangat-sangat setuju kalau basisnya adalah kawasan. Betul sekali ini, Prof. Kami sangat merasakan, kami contoh ada yang dari Magelang nggak? Kabupaten Magelang. Nah, saya beri PR mau nggak, Bu? Kita Magelang itu adalah menjadi sorotan dunia karena di situ ada tinggalan dunia yang menjadi perhatian oleh UNESCO, di mana bangun sedikit aja harus ada HIA-nya, harus persetujuan dari UNESCO. Di situ kita punya Candi Borobudur yang merupakan warisan, salah satu warisan dunia, dan saat ini menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. 5 diantaranya 1 ada di Jawa Tengah, di Pulau Jawa hanya Borobudur saja. Nah, akan tetapi kita lihat yang kemarin disampaikan Pak Gubernur, kami sudah sangat berupaya, semua mulai dari tataran yang terendah sampai tertinggi, bahkan menjadi perhatian Bapak Presiden. Hari ini PR besar kita adalah adanya penumpukan sampah yang sudah sangat berlebihan di sekitar Borobudur. Kita sudah upayakan mulai dari pembuatan tong sampah di pinggir jalan. Setelah ini harapannya adalah tadi dari tong sampah itulah yang terkecil dari rumah tangga diolah oleh ibu-ibu rumah tangga, karena peran pentingnya ada di ibu rumah tangga, nggih. Apalagi kalau kita lihat sumber terbesar itu adalah dari sampah rumah tangga, dari makanan. Nah, padahal makanan, limbah dari makanan itu sangat-sangat bisa dilakukan mulai dari hal yang terkecil. Saya terus terang, Prof, di rumah, saya buat pakai pipa pralon kecil-kecil, Pak. Saya taruh di tanaman, walaupun saya di perumahan hanya halamannya kecil karena kita tidak bisa membuat kompos sendiri. Saya buat, tapi begitu potongan kangkung saya masukkan, potongan daun-daun buah-buahan saya masukkan, saya siram. Setelah saya diamkan, itu saya bikin agak banyak di halaman maupun di samping, itu saya buat seperti itu. Karena saya nggak bisa ngolah awal pertama. Tapi kalau yang sampah plastik sama SDOH itu sudah urusannya RT, karena kita sudah punya bank sampah. Nah, dari hal terkecil itulah maka sebetulnya Kabupaten Magelang itu sudah sangat diberikan perhatian. Tong sampah kemarin kita lempar ada 1.200 dari Kementerian PUPR. Nah, tapi kalau kita lihat di situ membludak sangat banyak. Kemudian harusnya terolah dulu di situ. Dari situ baru keluar ke TPST. Kita bangunkan Kementerian PUPR di 12 desa. TPS 3R. Di situ. Akan tetapi kemarin kita evaluasi ada 11 parameter yang kita gunakan untuk evaluasi, Prof. Bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran desa, bagaimana peran CSR, bagaimana penganggarannya, bagaimana BUMDes, ada 11 yang kita coba evaluasi. Yang tidak punya nilai merah hanya 1. Yang di Tuksongo, Kesongo atau Tuksongo itu, yang di dekat Borobudur. Yang lainnya semua punya, dari 11 parameter ini punya nilai merah. Kemudian TPA-nya di sana kita sudah buatkan, tetapi menggunung karena apa? Ya hanya sekedar tidak ada pengolahan. Akhirnya kami pemerintah Jawa Tengah diminta sekarang menyediakan lahan untuk membuat TPA regional dengan skema RDF yang kita akan upload seperti yang di Cilacap. Nah, begitu bernilai dengan kawasan ini, maka betul sinergi ini harus benar-benar. Jadi kalau nanti setelah Kongres Sampah ini memulai dari Klaten, yang saya kira sudah Pak Kadesnya sudah begitu semangat,
kita coba mulai dari yang terkecil, menjadi pembelajaran untuk kita semua, bagaimana Klaten mengolah sampah, mulai dari yang terkecil sampai ke tingkat kabupaten. Nanti kami teman-teman yang ada di kabupaten lain silahkan belajar di sini. Nah, inilah tentu kolaborasi ini yang harus kita lakukan bersama. Nah, orang-orang seperti Bapak Ibu yang hadir di sini itu sudah sangat langka. Sangat-sangat langka. Kesadaran untuk pengolahan sampah ini sangat-sangat sekarang perlu dukungan keras dari, dan pemerintah itu rasanya mungkin sudah kalau hanya memberikan sarana saja, karena tidak mungkin pemerintah akan membimbing satu persatu. Sarana ini dibangun pasti diserahkan kepada masyarakat. TPS 3R12 yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR semua sudah diserahkan ke BUMDes. Tapi BUMDes sekali lagi kami panggil kemarin Pak, baru minggu kemarin Pak Lurahnya, sama Pak keluhannya, tidak ada anggaran untuk ke sana. Kalau kita lihat dari SDM-nya tadi, setelah diolah menjadi pupuk, menjadi maggot, maka biaya operasionalnya tidak cukup hanya itu saja. Saya sangat tertarik tadi yang dari Cirebon. Dari Cirebon mengolah pupuk itu hebat. Kalau semua bisa dari awal pertama, kalau mengolah plastik mungkin tidak begitu banyak, tapi mengolah sampah yang memang bisa untuk organik, itu harusnya sudah selesai di paling tidak di tingkat kelurahan itu sudah selesai Pak. Atau bahkan di tingkat masyarakat. Karena ini kalau dilihat nanti bersaing dengan pemulung, enggak lah, karena di rumah tangga itu sudah sangat jarang untuk mengambil yang bisa digunakan oleh pemulung yang mempunyai nilai ekonomi yang lain, seperti plastik, kemudian kardus-kardus yang masih bisa dipakai, silakan dipakai oleh pemulung. Tetapi yang organik yang tadi, limbahnya kangkung, gagangnya bayam, gagangnya nanti kulitnya buah, itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk kompos, untuk pupuk. Karena apa, Pak? Kemampuan pemerintah memberikan pupuk itu sudah sangat terbatas. Nah, ini sebetulnya menjadi peluang. Sebentar lagi di tahun anggaran depan tidak ada subsidi pupuk organik. Pupuk yang tadinya ada 5 yang disubsidi, nanti hanya 2, urea dan NPK. Nah, sekarang itu pupuk organik itu disubsidi, Prof. Jadi beli hanya dengan 5.000, padahal di pasar itu 1.000. Nah, ini menjadi peluang panjenengan, apalagi kalau pemerintah yang masih punya tupoksi tanam-menanam seperti Pak Widi ini, masih punya kegiatan untuk menanam pohon, kemudian di Dinas Perikanan dan Kelautan juga masih punya, di mungkin di PUSDA Taro yang punya mengelola aliran sungai, itu kan juga masih punya anggaran untuk proses menanam, itu sudah sangat baik. Jadi kalau nanti limbah tadi yang bisa dikelola untuk menjadi pupuk organik, sangat baik Pak. Ini sudah selaras dengan kebijakan pemerintah yang akan menghilangkan subsidi pupuk untuk organik. Jadi nanti proyek-proyek pemerintah, apalagi kalau tadi bisa masuk pupuknya ini berproduksi, di situ bisa dilihat kandungannya apa, bisa masuk ke proses pengadaan barang dan jasa. Kalau di kita di Biro APBD nanti masuk ke dalam elektronik yang ada di pengadaan barang dan jasa, tentu jadi pembelian pertanian, perkebunan, kehutanan, bisa membeli pupuk dari situ. Itu kebijakan sangat mudah kalau memang nanti panjenengan dalam mengelola pupuk sudah bisa tadi, pertama untuk kebutuhan sendiri tentu, tadi seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Jawa Barat. Kalau memang di situ ternyata berlebihan seperti yang Borobudur karena di situ tempat wisata banyak pupuk juga dari luar, maka buatlah pupuk organik yang bermerek, ada nanti ada kandungannya seperti apa. Banyak yang bisa memfasilitasi ini. Teman-teman di kehutanan, pada saat saya di kehutanan, itu ada dengan EM4 itu kita bisa membuat pupuk sendiri. Saya soalnya belajar ini untuk masyarakat di desa bapak saya itu sekarang tidak ada yang beli pupuk organik. Karena apa? Kotoran banyak, kemudian sampah banyak, sudah cukup dengan media itu EM4
itu sudah bisa merubah menjadi pupuk. Nah, kalau itu berlebih untuk masyarakat sendiri karena umpamanya di situ bukan desa yang pertanian, mayoritas pertanian, maka itu boleh dijual. Nanti kami siap memfasilitasi teman-teman dari sekretariat Sami Pemprov. Kalau memang itu sudah difasilitasi, nanti Pak Widi tentunya bisa membimbing, kita labkan kandungannya berapa, dan itu memang sudah sesuai dengan pupuk-pupuk organik yang dulu biasa dibeli oleh pemerintah dengan subsidi tadi 500.000, masukkan ke dalam elektroniknya Pemprov, maka itu menjadi tidak hanya provinsi saja, mestinya kabupaten kota pun juga mempunyai itu, sehingga ada imbal, jangan sampai disuruh bikin pupuk organik tapi setelah itu tidak ada yang beli, sehingga di awal maka ini akan bisa habis sampai ke desa. Saya sangat setuju kalau tadi di antara hasil rekomendasinya adalah terselesaikan di tingkat desa, tidak banyak yang masuk ke TPA. Karena apa? Sekarang membuat TPA juga sulitnya setengah mati. Kita di Jawa Tengah ada sekitar 60 sekian TPA yang sudah mengolah hasil sampai hanya sekitar 50%. 50%-nya hanya cuma numpuk saja. Dan sekarang membuat lagi sudah sangat sulit karena di Jawa ini penduduknya sudah sangat padat. 1 kilometer tidak ada penduduk baru boleh ada TPA. Sekarang mana Pak? Kami nyari di Magelang sampai pusing untuk mencari bahwa untuk TPA murni 1 kilometer sudah tidak memungkinkan. Kecuali di luar Jawa mungkin itu terjadi. Tapi untuk di Jawa itu sangat tidak mungkin. Jadi saya kira tadi rumusan-rumusan per komisi itu sudah sangat bagus. Kami dari pemerintah mengucapkan banyak terima kasih sekali. Partisipasi panjenengan sudah sangat-sangat hebat. Yang duduk di sini insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah yang luar biasa dari pengorbanannya untuk pengolahan sampah, dan kami ingin pada saat Kongres Sampah yang ketiga kita sudah bisa mengevaluasi ini Pak Warsito. Kongres Sampah kemarin Pak Gub sudah menyampaikan Kongres Sampah pertama sudah kita evaluasi dan hasilnya walaupun Dewan Sampahnya belum terbentuk, tetapi apa yang sudah tercantum di dalam hasil Kongres Sampah pertama insya Allah hampir sudah sebagian besar sudah dilakukan, sehingga tadi yang sudah diikrarkan kami ingin nanti pada saat Kongres Sampah ketiga itu sebagian sudah dilakukan, sehingga keluhannya sudah tidak itu lagi. Betul teknologi itu penting di dalam pengelolaan, tetapi pasca ini yang tentu tidak bisa oleh pemerintah saja, setelah itu harus dilakukan mandiri oleh masyarakat, oleh desa, itu yang juga harus kita pikirkan bersama. Kalau tadi nanti ada sekolah sampah, maka kami nitip tidak hanya teknologinya saja, tetapi juga manajemen sampahnya itu sangat penting. Karena kenyataannya sebagian besar dari evaluasi yang kita sudah buatkan TPS 3R justru dalam manajemen pasca pembangunan. Karena tadi keluhannya adalah kekurangan anggaran, kekurangan manajemen, kekurangan SDM yang mampu, itu justru ke arah manajemennya harus betul-betul ditata betul, apapun bentuknya. Kalau manajemennya tidak benar, tidak bisa dikelola, maka tidak akan bisa mandiri. Betul, kalau memang harus ada anggaran dari pemerintah, ini sudah menjadi PR kami di provinsi juga sudah ada geliat untuk ke sana, termasuk anggaran pemerintah desa. Sebetulnya sudah sangat luas. Tadi sudah betul Bu Sekdes ya Bu. Kalau itu dianggap menjadi prioritas di desa dan diputuskan oleh lembaga masyarakat desa, maka itu boleh. Oke, jadi sebetulnya skema yang disampaikan Bu Sekretaris Desa tadi sudah sangat betul. Itu bisa dilakukan tergantung inovasi dari Bapak Ibu di desa masing-masing. Sekali lagi matur nuwun dan selamat kondur ke tempat masing-masing yang dari luar Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sekali atas atensinya terhadap Provinsi Jawa Tengah. Insya Allah kita ketemu di Kongres Sampah ketiga. Kami belum tahu kabupaten mana yang akan menjadi tuan rumahnya. Saya tantang kalau mau Kabupaten Magelang, tetapi dengan semuanya sudah terselesaikan, karena itu menjadikan perhatian dari tidak hanya Indonesia saja, dari luar negeri pun menjadi perhatian yang besar. Kalaupun tidak menjadi tuan rumah, saya berpesan pada Dewan Sampah,
bantulah Kabupaten Magelang dalam rangka menyelesaikan tumpukan sampah, gunungan sampah yang sekarang sangat menggunung di sana. Matur nuwun sekali, selamat kondur sampai ke tujuan masing-masing. Semoga kita bisa kembali ke keluarga masing-masing dengan selamat dan bertemu di Kongres Sampah ketiga dengan hasil yang sudah memuaskan untuk Jawa Tengah dan juga untuk Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, usai sudah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami segenap tim yang bertugas menghaturkan terima kasih, mohon maaf, dan selamat siang. Sugeng kondur dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu untuk bisa foto bersama-sama di atas panggung. Oh, di bawah panggung saja. Terima kasih. Hanya kisah kendaraan, perkembangan zaman mulai dari sepeda hingga mobil mewah. Dan kini udara sejuk berkurang, kawan, menyesakan macet di mana-mana dan polusi udara. Tak sadarkah langit ini sengsara? Pakailah kendaraan sederhana, tak mewah tapi tahan lama. Berjalan seperti baduy tercinta, supaya sehat bertenaga. Cemari kotaku dengan asap sederhana, bukan kemewahan. Oh, cemari kotaku dengan asap perdamaian, tanpa kesombongan. Oh, atas nama pembangunan hutan-hutan dihabiskan, hati tertutup uang tidak bisa dihentikan. Demi nama ekonomi alam pun dihancurkan, tiada lagi batasan segala cara dilakukan. Bumi semakin sengsara, banjir di mana-mana, tapi kita semua seakan tutup mata. Jangan sampai alam marah, kita baru percaya. Jika bumi rusak, kita pun hancur di dalamnya. Hembusan debu cukup terasa, udara panas makin menggila. Pohon di pinggir jalan tak ada, seperti tinggal di neraka dunia. Pakailah kendaraan sederhana, tak mewah tapi tahan lama. Berjalan seperti baduy tercinta, supaya sehat bertenaga. Cemari kotaku dengan asap sederhana, bukan kemewahan. Oh, cemari kotaku dengan asap perdamaian, tanpa kesombongan. Cemari kotaku dengan asap sederhana, bukan kemewahan. Oh, cemari kotaku dengan asap perdamaian, tanpa kesombongan. Oh yeah.